Salam saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudaraku berada. Kita jumpa lagi di ibadah kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, biarlah perjumpaan kami Tuhan tidak ada yang sia-sia, dan kami bisa mendapatkan sesuatu ya Tuhan Yesus yang akan terus membangun, menumbuhkan iman kami lebih lagi. Roh Kudus berbicaralah, kuasailah, ajarlah kami semua, tuntunlah hambamu untuk menyampaikan isi hatimu, dan kau Tuhan Yesus yang memberikan pengurapan dan pengajaran yang sempurna. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah umatmu, dan tuntunlah kami semuanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, salam. Saya percaya saudaraku, dimanapun saudaraku berada, Tuhan menyertai kita semuanya ya. Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita ketika kita mau terus bertahan dalam iman kita. Saudaraku percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Bahkan saudaraku di sini yang kita harus sadari, kita ini mau menerima segala sesuatu yang pasti yang paling utamanya ada. Jadi maksud saya segala sesuatunya memang banyak yang kita butuhkan, itu maksud saya. Tapi ada hal yang saudaraku harus pahami, bahwa keselamatan itu sudah harus menjadi milik kita. Ya, kalaupun Tuhan sudah memberi, ya, tetapi bukan berarti kita ini langsung maksud saya langsung saudaraku hanya tinggal menunggu. Saudaraku, Tuhan memang sudah memberi, tapi saudaraku kita yang harus menerima dan harus mempertahankan. Nah, bagaimana sebagai orang percaya untuk terus tetap di dalam Tuhan, karena di sini saudaraku ya, kita diperhadapkan dengan berbagai macam keadaan. Jadi hari ini yang saya mau sampaikan, judul firman Tuhan hari ini, iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh, saudaraku perlu sadari seperti apa sih sebenarnya iman yang bertumbuh itu. Ya, sementara kalau biji atau benih bertumbuh itu bisa berkali-kali lipat ganda. Saudaraku, mungkin ada satu butir, apapun biji-bijian yang ditanam itu bisa menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Bagaimana dengan iman kita, saudaraku ya? Apakah kita memiliki iman yang seperti itu? Karena kalau iman kita seperti itu, ya saya percaya baik jasmani ya maupun rohani pasti akan luar biasa. Namanya bertumbuh, pasti akan berbuahnya juga banyak kalau saudaraku benar-benar memperhatikan iman saudaraku masing-masing. Nah, ini saudaraku ya, saya akan ambil dari Ibrani 4 firman Tuhannya. Dari ayat 1 sampai 13, saudaraku, ini bicara hari perhentian yang disediakan Allah. Bicara hari perhentian berarti di situ terminal akhir kita, saudaraku ya. Kita harus nyampe ya. Kita harus nyampe ke tempat tujuan ya. Gimana kita mau benar-benar menerima keselamatan. Jadi kalau saudaraku nggak bisa nyampe, tentu keselamatan juga nggak bisa diterima. Jadi gimana kita bisa sampai tempat perhentian itu? Saudaraku perhatikan ya, karena di sini dikatakan, ya saya akan bacakan, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudaraku perhatikan ya, di sini saudaraku dengan pemberitaan yang sama, saudaraku dianggap di sini dikatakan dianggap ketinggalan. Saudaraku lihat kalau imannya nggak bertumbuh bersama-sama, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna. Maksudnya apa? Berarti ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, ada orang-orang yang mengetahui juga firman Tuhan, atau bahkan mungkin sudah membaca firman Tuhan, tetapi saudaraku nggak dianggap itu penting, nggak dianggap itu kebenaran, nggak dianggap itu jalan terang buat orang-orang yang mau diselamatkan. Banyak orang mengabaikan, atau mungkin dibaca tetapi hanya sebagai bacaan, ya tahu hanya sebagai pengetahuan. Padahal di sini firman Tuhan maksudnya dengan kita mendengar, menerima, kita harus menindaklanjuti, kita harus mengerti, dan kita harus melakukan. Supaya apa, saudaraku ya? Supaya benar-benar kita bisa menerima keselamatan. Karena di sini dibilang apa? Oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi saudaraku,
yang bersama. Di sini dikatakan tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh, karena bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi saudaraku di sini lihat, jadi apa yang disampaikan itu nggak bertumbuh, nggak terjadi apa-apa. Jadi maksud daripada firman saudaraku setiap disampaikan itu harus digenapi, harus jadi. Ya, ibarat itu biji saudaraku harus bertumbuh. Kenapa? Karena itu yang sudah menjadi dasar kita untuk lanjut secara iman diselamatkan. Bahkan sampai akhir itu karena memang imannya itu sudah ada. Jadi harus ada iman. Karena kalau dibilangkan iman timbul dari pendengaran. Jadi apa yang sudah kita dengar itu sudah menjadikan kita punya iman kepada Tuhan. Dan kalau saudaraku kita diperhadapkan, bagaimana saudaraku kita akan melihat keadaan kita juga berubah. Saudaraku daripada pertumbuhan iman kita. Jadi kalau bertumbuh itu apa yang terjadi saudaraku ya? Berbuah-buah ya kan? Mungkin baru berdaun berbunga tetapi itu juga pasti akan menghasilkan buah. Dan itu sudah dasar saudaraku ya. Iman kita seperti itu. Jadi udah ada kebenarannya. Udah ada bijinya. Sudah ada iman, sudah ada kebenaran, sudah ada firman di dalam kita. Artinya apa yang kita sudah terima itu sudah ada yang terjadi sama kita. Nah, bagaimana caranya supaya bisa bertumbuh? Untuk itu supaya kita semua memperhatikan seperti apa keadaan kita kalau kita sudah menerima benih kebenaran itu. Kalau kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan itu. Seperti apa hidup kita, seperti apa perbuatan kita, saudaraku ya. Jadi udah ya bisa dibilang sudah ada yang berbeda. Kenapa? Karena memang sudah ada kebenaran walaupun kecil. Nah itu kalau saudaraku terus memperhatikan, saya percaya saudaraku ya akan semakin besar, akan semakin meluas. Dan itu saudaraku ya yang harus kita tahu karena di dalam pertumbuhan gak ada pertumbuhan ya saudaraku. Saudaraku perhatikan selanjutnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam kitab Nas dan Allah berhenti pada hari yang ketujuh dan dari segala pekerjaannya. Dan dalam Nas itu kita baca mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudaraku ini benar-benar perhatikan. Jadi yang sudah menerima sekalipun, yang sudah mendapatkan, saudaraku ini udah lebih dulu. Yang sudah lebih dulu nggak bisa masuk. Artinya apa? Karena memang tidak ada hubungannya lebih lanjut. Tidak ada yang dikerjakan lebih lagi. Jadi ini sebenarnya seperti petani yang menaburkan benih. Jadi ada yang bertumbuh, ada yang nggak bertumbuh. Nah yang bertumbuh di sini pasti akan lanjut. Dan saudaraku perhatikan, ada tempat yang sudah disediakan Tuhan. Yang melakukan dia akan masuk. Yang taat dia akan masuk. Ya, yang nggak melakukan dan yang nggak taat tentu nggak masuk. Saudaraku ya ini. Jadi tujuan daripada iman bertumbuh, saudaraku itu bukan hanya untuk kehidupan kita yang di dunia ini. Tetapi ada kelanjutan, ada yang lebih lanjut lagi saudaraku yang kita harus benar-benar bisa dapatkan daripada iman kita yang kita terima. Yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus yang disertai dengan perbuatan kita yang mengikuti sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jadi apa saja saudaraku, karena bicara ketidaktaatan saudaraku, kita ini banyak diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang kadang-kadang orang tidak bisa lagi taat saudaraku ya. Jadi perhatikan kalau saudaraku lihat dari 2 Timotius 3 saudaraku, iman bertumbuh dalam penganiayaan saudaraku dan pembacaan kitab suci. Saudaraku lihat di situ ya, berarti iman bertumbuh itu sulit. Ada dalam penganiayaan juga bisa, ada di dalam juga
keadaan-keadaan yang kurang baik, justru iman bisa bertumbuh. Kenapa? Karena memang biasanya ketika keadaan kita nggak baik, mencari Tuhannya lebih baik. Nah itu saudaraku ya, kadang-kadang ya kita nggak paham kalau secara dunia memang untuk melakukan firman Tuhan saudaraku ya, untuk mengerjakan kebenaran itu memang kadang-kadang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerjaan dunia. Bisa dibilang saudaraku ya jauh, tetapi kita yang sudah mengenal, kita yang sudah tahu firman, saudaraku harus paham betul karena memang di dalam kebenaran itu orang memang tidak terbelenggu dengan dunia. Nah kalau dunia masih membelenggu, itu yang membuat orang walaupun hidupnya kelihatannya percaya, tetapi masih terbelenggu dengan pekerjaan dunia, terbelenggu dengan dosa, terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan, sehingga sekalipun tahu kebenaran, tahu keselamatan, tetapi tidak bisa mentaati. Oleh karena apa? Ya ini yang pertama saudaraku ya. Jadi iman yang bertumbuh itu sebenarnya sama kayak tanaman yang bertumbuh. Jadi tidak ada yang menghalangi lagi. Nah sementara kita manusia seringnya justru yang mau bertumbuh itu banyak halangan. Mungkin sibuk dengan pekerjaan, sibuk mungkin dengan apapun juga, masih banyak yang rutinitas mungkin yang dikerjakan. Ya, padahal mungkin bukan berarti kalau udah ada Tuhan lalu tidak bekerja atau mungkin tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, semua itu masih harus kita kerjakan. Semua masih harus kita lakukan. Tetapi kita sudah punya jalan kebenaran itu yang harus kita bangun setiap hari dengan Tuhan. Karena kita sudah tahu ya bagaimana Tuhan sudah memberikan keselamatan. Untuk itu kita harus menerima dan juga merawatnya, memeliharanya supaya nggak hilang. Karena nanti kita akan bawa, maksudnya akan dibawa kemana? Akan dibawa ke, ya itulah yang akan menjadikan, maksud saya kita, yang akan membawa kita sampai tujuan. Nah itu saudaraku, jadi lihat di sini dari 2 Timotius 4 ini dikatakan, engkau telah ikut menderita, dari ayat 11-nya, telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Iconium dan di Listra. Semuanya penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudaraku perhatikan ya, semuanya itu kalau kita katakan kita ikut bersusah-susah, kita menderita, saudaraku pada akhirnya kalau karena iman kita kepada Yesus, saudaraku semua itu akan terlepas. Ya semuanya itu akan terlepas, semuanya itu akan terbebas. Karena apa? Ya dengan kita bersama dengan Tuhan, saudaraku, rintangan-rintangan itu sama aja kalau kita jalan terus, rintangan itu yang kalah. Ya, masalah itu yang kalah, masalah itu yang benar-benar terlepas dari kita. Jadi kalau saudaraku mungkin ini mau bertumbuh tapi banyak masalah, ini mau ke gereja tapi banyak halangan, mau baca Alkitab, susah sekali, banyak mungkin yang merintangi saudaraku. Tetapi dengan saudaraku posisi yang tetap percaya dan saudaraku terus ada dalam penderitaan tapi maju terus, saudaraku itulah yang terlepas. Makanya kalau saudaraku punya masalah lalu iman kita bertumbuh, saya percaya, saya yakin saudaraku ya, bahwa akan ada terus kelepasan dan kelepasan ya, akan ada terus perubahan. Dan saudaraku perhatikan ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudaraku perhatikan, susah saudaraku ya, menderita aniayanya apa? Karena memang daging dengan roh itu beda banget saudaraku ya. Itu tadi saya kan sudah bilang saudaraku, yang kita mau melakukan perintah Tuhan dengan pekerjaan dunia kesannya tidak nyambung. Bahkan mungkin juga nggak nyambung, karena kalau berdoa sepertinya tidak bekerja, kalau pelayanan sepertinya juga tidak bekerja. Apa yang kita lakukan dunia nggak lihat saudaraku ya, dunia nggak tahu, sehingga sesibuk apapun orang yang melayani, orang dunia nggak lihat kita bekerja. Ya, saya sendiri ngalamin saudaraku ya, saya kadang-kadang dari pagi sampai malam, tapi secara dunia nggak dilihat orang, mungkin saya bekerjanya apa, mungkin usahanya apa, tetapi saudaraku ya yang kita yang tahu Tuhan, ya sudah tahulah bahwa ini pekerjaan yang memang bukan dunia lihat, tetapi pekerjaan yang Tuhan lihat. Untuk itu penderitaan itu semua masalah saudaraku ya. Perhatikan kalau dibilang di sini ayat 13-nya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka
menyesatkan dan disesatkan. Jadi saudaraku, ya ini gitu loh. Jadi secara dunia itu masih kayak apa ya, masih ya seperti itu kejadiannya. Jadi kayaknya semakin kelihatannya semakin bandel, ada yang semakin gak baik, ada yang semakin gak benar. Saudaraku, itu secara dunia. Makanya sebenarnya kita yang mengerti, saudaraku, tahu kebenaran, begitu kita terima itu sebenarnya masing-masing, saudaraku ya. Ada yang menerima dengan caranya itu sendiri, ada yang menerima dengan tuntunan Roh Kudus, ada yang menerima, saudaraku, macam-macam orang menerima. Makanya saudaraku, orang berlaku aneh-aneh bisa punya juga sesuatu pengertian-pengertian yang aneh. Kenapa? Karena memang macam-macam. Jadi kalau masih orang terbelenggu dengan dunia ini, contohnya masih terbelenggu dengan dosa, masih benar-benar hidup dalam dosa, firman Tuhan itu juga keluarnya nggak akan sempurna, saudaraku ya. Jadi kalaupun melayani nggak sempurna melayani. Kenapa? Karena belenggunya itu masih ada, ya kan, ikatannya masih ada sehingga nggak murni sepenuhnya. Untuk itu perlu bertumbuh di sini supaya murni, saudaraku ya. Kalau bertumbuhnya itu benar, saudaraku ya, itu benar-benar ya asli, karena itu dia yang ditanam, itu dia yang bertumbuh, dan itu yang perlu dipelihara. Jadi kalau kadang-kadang gini ya saudaraku ya, begitu baru melayani, saudaraku ya, baru bertobat maksud saya, ya jangan melayani. Atau orang yang belum tahu jangan melayani. Kenapa? Maksud saya melayaninya apa? Melayani firman ya saudaraku ya. Kalau mungkin pekerjaan-pekerjaan boleh saudaraku kerjakan. Tetapi untuk menyampaikan firman Tuhan atau untuk mengatakan firman Tuhan itu nggak semudah yang kita pikirkan. Karena kadang-kadang kita pikir itu gampang, kita pikir itu asal bicara. Padahal saudaraku, ini bahayanya di sini. Ya, yang jahat makin jahat ya, yang sesat semakin menyesatkan. Nah ini saudaraku harus tahu, kadang-kadang kita berpikir ya dengan Tuhan itu hanya suara-suara saja. Saudaraku, ada tindakan-tindakan juga yang diikutin secara kebenaran. Untuk itu kalau kita yang benar di dalam Tuhan, supaya saudaraku harus sudah benar-benar sepenuhnya. Ya, kalau udah di dalam Tuhan harusnya sudah benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita yang mau saudaraku percaya, ya di sini saudaraku pertumbuhan iman itu seperti apa, ya pertumbuhan yang terjadi seperti apa, saudaraku harus tahu bahwa ada sesuatu yang membuat kita itu sulit sekali untuk terus berjalan dengan Tuhan. Mulai dari masalah ya, kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan. Jadi saudaraku, iman yang bertumbuh itu ya bisa dibilang masalah itu nggak menjadi hambatan. Lepas semuanya. Penderitaan itu lepas. Jadi tidak menjadi hambatan. Jadi saudaraku, kalau saudaraku mau melihat imanku bertumbuh atau tidak, saudaraku tidak merasakan ada halangan-halangan yang begitu berarti. Walaupun memang masalah banyak, walaupun godaan juga banyak. Tetapi kalau iman saudaraku dikatakan bertumbuh, saudaraku, itu bisa dibilang bisa diterobos, bisa dilewati. Jadi saudaraku, nggak banyak alasan. Ada contoh saudaraku ya, begitu mau ke gereja saudaraku berpikir gini, aduh ini ada ini, ada ini. Ya banyak halangan, banyak yang membuat nggak bisa ke gereja. Ya saudaraku, mulai dari persoalan pribadi atau lingkungan atau apapun juga. Nah itu saudaraku, itulah yang dianggap juga untuk sulit bertumbuh. Karena kalau yang bertumbuh itu, ya apapun itu keadaannya dia bisa lewat. Kalau yang bertumbuh itu lolos. Kenapa? Karena ada yang dituju, ada yang dipikirkan. Iman kita itu kalau bertumbuh sama juga kalau saudaraku berjalan terus. Ya, berjalan terus menuju ke satu tempat di mana kita harus sampai kepada tujuan itu. Sehingga apapun halangannya, nggak ada kemundurannya. Apapun hambatannya, nggak ada kemundurannya. Aku mau maju terus. Aku mau berjalan terus. Kenapa? Karena memang saudaraku sudah tahu bahwa aku menuju kepada satu tujuan yang aku harus nyampe. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudaraku punya iman yang benar-benar terawat dengan baik, masalah itu saudaraku bukan, tidak ada, bisa dibilang nggak ada hubungannya harusnya. Saya harus berjalan dengan Tuhan. Masalah itu memang benar ada di dunia ini. Bahkan banyak mungkin masalah itu. Tetapi kalau kita benar-benar lurus pandangan kita, bahwa aku mau menuju satu tujuan. Ya, mungkin ada hujan, ada panas, ada apapun rintangannya, tetap akan berjalan.
Jadi tidak saudaraku menjadikan saudaraku dikit-dikit mungkin ya males ya, terus males berdoa, terus males pelayanan, males baca firman oleh karena banyaknya masalah, oleh karena banyaknya sesuatu ya di lingkungan, di keadaan-keadaan hidup kita. Terus saudaraku dijadikan alasan tidak ke gereja, tidak pelayanan, tidak mau lagi datang. Kenapa? Karena ada satu masalah. Saudaraku mau nggak sampai tujuan? Saudaraku mau nggak sampai benar-benar ke tempat perhentian? Karena banyak orang nggak berpikir, saudaraku, bahwa iman saudaraku itu akan, saudaraku, maksud saya, itulah jalan saudaraku. Itulah yang akan membawa saudaraku selamat. Itu yang akan membawa saudaraku sampai tujuan. Jadi apapun itu saudaraku, yang secara dunia saudaraku boleh abaikan. Saya nggak mau lihat kanan kiri. Saya nggak mau lihat siapapun untuk saya mencari Tuhan. Saya mau lihat Tuhan. Orang lain itu hanya teman persekutuan. Tetapi untuk iman saya harus maju terus. Jadi saudaraku, jangan terhalang. Jangan terkendala karena perbuatan orang. Jangan terkendala karena sesuatu. Kenapa? Karena memang itu harus sudah dijalanin, saudaraku, untuk kita mendapatkan nantinya benar-benar tempat yang Tuhan sudah sediakan. Makanya pemberitaan itu ya, walaupun sudah lama, tadi kan walaupun sudah lama, saudaraku, karena ketidaktaatannya, saudaraku, itu terhalang. Tidak sampai, saudaraku ya. Dan itu saudaraku harus tahu, walaupun sudah duluan terima firman Tuhan, enggak jaminan saudaraku bisa nyampe. Ya, tapi ada orang mungkin yang datang baru, tetapi sungguh-sungguh di dalam Tuhannya. Dan saudaraku, jangan saudaraku bermasalah dengan orang lain karena iman saudaraku. Teruslah kerjakan iman saudaraku ya. Jangan bermasalah dengan orang lain kalau saudaraku melayani, teruslah melayani. Teruslah saudaraku melakukan apa yang menjadi tugas kita, karena itu tujuannya untuk terus mempercepat iman kita, untuk benar-benar ada terus bersama dengan Tuhan, atau memperkuat, mempercepat untuk kita benar-benar ada di dalam keselamatan itu sehingga kita tidak terlambat. Ya, mempercepatnya bukan berarti buru-buru guys, seperti apa, tetapi kita tidak terlambat ya. Itu saudaraku ya yang kita harus pahami. Jadi sekalipun sudah lebih dulu karena ketidaktaatan, jadi tidak ada ya, tidak bertumbuh bersama-sama secara iman. Enggak ada pertumbuhan. Jadi kalau saudaraku harus menyadari, maksud saya saudaraku harus menyadari itu. Ini ada pertumbuhan seperti apa. Sementara saudaraku lihat, perhatikan, ada banyak orang terlalu banyak punya alasan. Ya, terlalu banyak punya alasan. Semua alasan menjadi penghambat. Ya, banyak alasan. Saudaraku, kayaknya kalau izin, sepertinya itu sudah pasti dikasih izin. Kalau izin sepertinya itu sudah clear. Kan saya udah minta izin. Kan saya sudah bilang. Saudaraku, itu nggak cukup mewakili bahwa kita ini terus diloloskan. Pasti bisa selamat. Kenapa? Karena udah minta izin. Saudaraku, itu nggak ada kalau di dalam bicara keselamatan, bicara pertobatan. Lalu saudaraku permisi dulu izin. Ya izin nggak ibadah, izin nggak pelayanan, izin karena satu hal. Saudaraku, secara dunia diizinkan memang. Secara dunia diperbolehkan. Tetapi bicara kita berjalan secara iman, saudaraku, sudah tersendat, terhambat, terpotong. Dan itu saudaraku yang harus dipahami. Jadi jangan terlalu banyak permisi. Jangan terlalu banyak izin, walaupun saudaraku kadang-kadang benar menurut kita, benar menurut pemikiran sendiri itu ya. Tapi yang sesungguh-sungguhnya saudaraku coba aja saudaraku renungkan. Bisa nggak sih kalau Tuhan mau panggil nih, kalau saudaraku ya orang mau meninggal, saudaraku bisa nggak minta izin dulu untuk pamit ya kan? Bisa nggak minta izin dulu nanti aja. Saudaraku ada, tapi nggak semua orang bisa menerima itu. Ya, nggak semua orang bisa mendapatkan seperti itu. Kesempatan maksud saya. Ada orang-orang yang dikasih kesempatan. Ya kan? Jadi bicara izin, ada orang-orang yang mendapatkan kesempatan. Tapi banyak saudaraku yang tidak mendapatkan kesempatan.
Untuk itu kita sendiri harus berjaga-jaga. Kita sendiri harus berawas-awas. Benar nggak saya ya bisa dikasih izin, kasih kesempatan. Jadi jangan terlalu saudaraku banyak memberikan yang nggak baik, atau saudaraku yang banyak izin. Kesannya saudaraku itu nggak apa-apa karena apa, sudah minta izin. Saudaraku hati-hati, karena belum tentu seizin Tuhan, ya kan? Minta izin sama manusia tetapi belum tentu seizin Tuhan. Untuk itu kita harus memperhatikan kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, saudaraku, berdoalah segala sesuatu. Ini seizin Tuhan atau tidak, ini karena Tuhan atau bukan. Karena apa? Kalau bukan, saudaraku harus benar-benar saudaraku pahami. Kalau bukan, saudaraku harus tahu benar, saudaraku ya. Kenapa? Karena memang enggak selalu hidup kita ini ya seperti yang kita inginkan. Karena yang diinginkan Tuhan kadang berlawanan dengan dunia. Bahkan apa yang kita inginkan ya saudaraku nggak sama dengan yang diinginkan Tuhan. Untuk itu jangan saudaraku bikin sendiri tentang keselamatan atau keimanan saudaraku. Saudaraku pikir hanya sesuai dengan maunya kita. Jadi kalau saya mau begini, seolah-olah itu sah. Secara dunia ya, tetapi untuk Tuhan belum tentu, atau bahkan jauh banget. Itu kalau mau ngapain aja saudaraku ya, mau berbuat apa aja. Makanya kalau ada ayatnya, kalau kamu mau pergi ke sana, ke satu tempat, lalu kamu mau berusaha, terus berpikir nanti akan sukses, akan berhasil, doa dulu ya. Doa dulu, belum tentu saudaraku berhasil, belum tentu saudaraku ada waktu, belum tentu saudaraku ada kesempatan. Ya apapun yang saudaraku mau kerjakan ya. Kalau ngomong pelayanan ya memang itu di dalam Tuhannya. Tetapi kalau saudaraku pelayanan juga menurut ukuran siapa? Kalau ukurannya sendiri juga itu pun walaupun sepertinya pelayanan, belum tentu saudaraku itu benar-benar juga seizin Tuhan. Karena Tuhan itu mengutus ya. Tuhan itu mengutus. Jadi kita nggak bisa sembarangan saudaraku ya. Untuk pelayanan kadang-kadang memang kita semua harus pelayanan. Semua harus memberitakan Injil. Semuanya harus begini begitu ya. Untuk pelayanan, tetapi saudaraku harus tahu bahwa Tuhan itu mengutus, tidak sama seperti kita semau-maunya sendiri. Oh saya punya uang tinggal berangkat, saya punya kesehatan tinggal berangkat. Saudaraku nggak seperti itu. Tuhan itu mengutus. Jadi kalau Tuhan yang mengutus beda dengan manusia yang mengutus. Untuk itu kita harus memperhatikannya di sini apa? Sebenarnya dari semua yang saya sampaikan saudaraku, tujuan kita supaya kita mentaati hukum Tuhan, mentaati perintah Tuhan, firman yang sudah kita terima, firman yang sudah kita dapatkan itu supaya itu jadi, itu bertumbuh saudaraku ya. Dan akhirnya benar-benar kita bisa menerima keselamatan. Jadi jangan saudaraku berlaku yang seperti yang manusia pikirkan. Kita pikirkan sendiri, berlakulah apa yang Tuhan mau kehendaki, seperti firman-Nya. Jadi kehendaknya seperti apa, maksud saya begitu. Kok Tuhan menghendaki, ya saya percaya. Tapi kok Tuhan nggak menghendaki, saudaraku jangan paksakan. Karena memang itu bukan waktu Tuhan. Itu kalau kita yang bersama dengan Tuhan harusnya sudah mengerti. Ini bicara ketaatan, berarti supaya kita nggak belok kemana-mana, tetap di jalurnya Tuhan. Jadi yang pertama yang saudaraku harus pahami betul, saudaraku, bahwa iman yang mau bertumbuh itu, ya saudaraku di situ sudah Tuhan aja sudah mengatakan ya, Tuhan udah bersumpah ya kan. Kalau dibilangkan di sini kan ada ayat 3 dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya saudaraku, semua walaupun secara Tuhan ya udah selesai. Ya kalau kita nggak taat, nggak sesuai saudaraku ya, nggak nyampe saudaraku ya. Nggak nyampe. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh mana yang kita harus kerjakan. Yang paling penting hari ini saudaraku, mengikuti Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Jangan merasa diutus padahal Tuhan nggak mengutus. Jangan merasa saudaraku itu yang melakukan pekerjaan Tuhan padahal itu maunya sendiri. Jadi saudaraku, semua itu sudah diatur sama Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan apapun juga sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan. Jadi kalau saudaraku perhatikan terus di sini, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya janganlah keraskan hatimu. Saudaraku, pada hari ini maksudnya apa? Kesempatan. Jadi kalau masih ada hari ini,
dengarkan, jangan keraskan hatimu. Saudaraku, ini mendengar apa? Ya kan? Saudaraku, mendengar apa yang tidak boleh keras? Ya, jadi mendengar firman Tuhan, mendengar pesan Tuhan, mendengar sesuatu yang dari Tuhan, mendengarkan nasihat, mendengarkan teguran, mendengarkan semua itu. Saudaraku, itu yang saudaraku harus perhatikan. Jadi jangan saudaraku, kalau dibilang tidak mendengarkan, jangan melawan, jangan memberontak. Ya, jangan saudaraku melakukan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, karena apa? Tuhan memberi waktu hari ini. Saudaraku ya, sempatnya itu cuma hari ini. Besok sudah nggak tahu. Untuk itu kalau kita ada hari ini, saudaraku ya, beribadah, beribadahlah. Hari ini mendengar, mendengarlah. Hari ini bertobat, bertobatlah. Apapun hari ini yang harus kita kerjakan, terutama ketaatan kita, pertobatan kita, ya kan, ibadah, pelayanan dan lain sebagainya yang merupakan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, supaya kita semua memperhatikan, jangan saudaraku memberontak, jangan saudaraku melawan, sebab tidak ada hari esok kalau enggak ada Tuhan. Ya, yang ada hari esok kalau Tuhannya ada. Jadi kalau saudaraku ngelawan, jangan berpikir hari esok. Karena siapa yang di depan kita itu cuma Tuhan. Jadi kalau manusia mengeraskan hati, tentu saudaraku juga nggak bisa benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudaraku harus belajar benar bagaimana kita yang mau bersama dengan Tuhan itu ya saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh mentaatinya saudaraku ya. Supaya kita sampai kepada Tuhan yang sudah disediakan. Sampai kepada Tuhan ke tempat yang sudah disediakan ya saudaraku ya. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Nah, hari ke-7 bagi umat Allah, saudaraku ya, kita tahu hari ke-7 itu hari apa? Ada satu hari pemberhentian. Saudaraku, kalaupun semuanya mungkin kita sudah nggak kerjakan, tapi saudaraku, hari ini minimal setiap ada satu hari ibadah, ada satu hari berhenti untuk berdoa, ada satu hari. Jadi saudaraku ya, minimal saudaraku ya, ada satu hari kita untuk beribadah. Jadi jangan sampai saudaraku tidak sama sekali. Jangan sampai saudaraku tidak beribadah sama sekali. Saudaraku, kalau ada satu hari saja, saudaraku ya, itulah saudaraku ya, supaya kita minimal mentaati satu hari saudaraku ya. Dari 7 hari mentaati satu hari yang benar-benar sama Tuhan. Jadi bukan berarti berarti satu hari aja ya. Saudaraku, maksudnya di sini kalau saudaraku mungkin sudah ada, saudaraku maksud saya gini, kalau saudaraku sudah terus sibuk atau melakukan banyak aktivitas dan lain sebagainya, saudaraku, itu mesti ada hari, minimal satu hari, 1 jam ya, minimal satu hari atau minimal 1 jam. Jadi ada waktu lah, ada waktu saudaraku ya untuk datang kepada Tuhan saudaraku ya. Jadi kalau masih ada satu, saudaraku, harusnya kita benar-benar mengejar yang satu itu. Ya, jangan sampai saudaraku tidak ada semua. Karena kalau di sini ya saudaraku, itu hari perhentian, hari ke-7, supaya kita benar-benar bisa berhenti, ada satu di tempat di mana kita bersama dengan Tuhan. Ya, dan akhirnya tujuan kita sungguh benar-benar yang dijanjikan Tuhan. Ya, kita harus jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Saudaraku harus berjalan terus. Saudaraku harus bisa sampai tujuan. Ya, untuk itu perhatikan. Ya, perhatikan. Kalau kita maju terus, masalah itu kalah. Penderitaan itu kalah. Kita terobos terus, apapun itu hambatannya, kita yang menang, masalah itu kalah. Saudaraku, lihat kalau orang berlomba, banyak mungkin yang harus dilewati. Ada tiang mungkin, ada penghalang, tapi terus dilewati. Entah itu dipatahkan, entah itu dilompati, entah itu saudaraku ya, gimana pun caranya itu untuk bisa melewati rintangan-rintangan itu, karena imannya bertumbuh. Jadi kalau saudaraku dengan ada masalah rintangan itu, iman bisa nggak bertumbuh, kita bisa nggak sampai tujuan. Tetapi orang yang benar-benar berjalan
ya, melihat bahwa ada satu tempat yang harus dituju, ada satu iman yang harus dituju, saudaraku, apapun itu, saudaraku, jalan terus, saudaraku, lewati, lompati, atau patahkan semua penghalang itu, sampai akhirnya kita bisa mencapai garis akhir. Dan di sini, saudaraku, ya, supaya kita benar-benar, ya, memanfaatkan hari ini, ya, manfaatkan hari ini lolos, besok lagi hari ini lolos, tanpa terasa, saudaraku, di penghujung usia saudaraku tetap bersama dengan Tuhan, tetap berjalan dengan Tuhan, tidak tinggal. Jadi saudaraku, nggak usah muluk-muluk, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, yang terlalu besar-besar. Saudaraku, berpikir hari ini saja aku bisa taat, hari ini saja aku bisa nurut, hari ini bisa nurut, tetapi terus besok bilang hari ini, ya, hari ini, terus begitu, saudaraku, ya. Jadi nggak usah berpikir sebulan, setahun, saudaraku, pikirkan hari ini saja, ya, hari ini sampai sore tetap ikut Tuhan, besok lagi hari ini, dari pagi sampai sore tetap ikut Tuhan, tanpa sadar, tanpa terasa bahwa hidupnya sudah bersama dengan Tuhan. Itu saya yakin, saudaraku, ya, setiap kita yang menjalaninya sungguh-sungguh, ya, saya yakin saudaraku akan bisa lolos apapun masalah kita, apapun rintangan kita, karena Tuhan itu yang paling utama dalam kehidupan kita, karena kita memang harus bertemu dengan Tuhan. Kita harus sampai tujuan, kita harus sampai perhentian akhir, di mana di situ Tuhan menunggu kita, di mana di situ Tuhan menyediakan tempat yang luar biasa, tempat yang akan selama-lamanya kita tempatin. Ya, saudaraku, ya, itu kita harus mendapatkannya. Jadi saudaraku, hari ini saja aku bisa taat, bisa terus, ya, bertobat. Jadi saudaraku, selalu kalau mau bertobat setiap hari begitu, saudaraku, ya, setiap hari, saudaraku, supaya hari ini lolos, besok tobat lagi, lolos tanpa sadar 1 bulan, saudaraku, tetap bertobat, tetap setia, tetap berjalan dengan Tuhan. Amin, ya, saudaraku, ya. Kita perhatikan terus, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, itu, saudaraku, ya, jadi jangan mengikuti orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang gak setia. Saudaraku, harus menjadi orang yang mengerti dan benar-benar beriman sendiri. Ya, kalau orang lain gak taat, ya jangan ikut-ikutan. Ya, kalau orang lain gak berbuat baik, ya jangan ikut-ikutan. Saudaraku harus punya pendirian, saudaraku. Kenapa? Karena memang jalan hidup kita memang lain-lain. Maksudnya lainnya kenapa? Ya, kita harus menjalani sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita lakukan, saudaraku, sehingga kita tetap bertahan memang karena kita ada yang kita tuju. Kita bertahan karena ada satu tempat yang kita harapkan. Untuk itu, pandanglah tempat itu, ya, pandanglah tujuan itu, di mana ada Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Jadi jangan sampai, saudaraku, ya, melihat contoh yang tidak baik. Jadi contohlah yang baik, saudaraku, ya. Jangan, saudaraku, memperhatikan, wah, dia tidak ibadah kok nggak apa-apa, dia nggak bertobat kok nggak apa-apa, sepertinya keadaannya semua baik-baik aja. Iya, saudaraku, mungkin yang dilihat mata seperti itu, tetapi yang dipandang Tuhan pasti nggak seperti itu. Nggak mungkin, saudaraku, ya, orang yang tidak taat itu baik. Nggak mungkin orang yang mundur itu lebih baik. Nggak mungkin, saudaraku, ya. Kalau mundur karena apa, saudaraku, ya? Mundur karena memang Tuhan tarik mundur, lain lagi, saudaraku, ya. Kalau Tuhan memang menghendaki sesuatu, beda lagi. Tetapi kok, saudaraku, mundur karena, saudaraku, menyerah dengan keadaan, saudaraku, kalah dengan keadaan, nah itu, saudaraku, itu nggak sesuai. Itu setiap kita harus memperhatikan itu. Iman kita itu masih ada atau tidak. Kita mundur atau maju. Kita bertahan atau lepas. Nah itu, saudaraku, ya. Jadi kalau kita perhatikan hari ini, coba ada nggak iman, saudaraku? Hari ini ada nggak ketaatan, saudaraku, ya? Hari ini kesempatan, saudaraku, ya. Jadi setiap hari kita menggunakan hari ini untuk bertobat. Amin, ya. Hari ini kita gunakan untuk bertobat, untuk bertahan, untuk taat, untuk terus mengikuti Tuhan setiap hari seperti itu, saudaraku, ya. Sampai akhirnya benar-benar sampai kepada tujuan. Di sini, ya, contoh yang tidak taat itu seperti apa? Ya pasti nggak nyampe. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh yang tidak taat.
Tuhan nggak menghendaki kita jatuh. Tuhan nggak menghendaki kita itu, saudaraku, tersesat. Untuk itu kitanya yang harus benar-benar memandu iman kita sendiri. Supaya jangan sampai tersesat. Jadi apa yang dikatakan bisa, ya saudaraku, memandu iman itu seperti apa? Ya saudaraku, harus punya prinsip nomor satu. Ya, harus punya tekad juga yang kuat. Harus punya kemauan, kerinduan, saudaraku ya. Jadi jangan orang yang mau, saudaraku, mencapai sesuatu, tidak ada kerinduan, tidak ada kemauan, tidak ada tekad ya. Ya gimana saudaraku mau nyampe? Jadi kalau mau melayani pun saudaraku harus berjuang. Ke gereja harus berjuang. Ya saudaraku, semua kita perjuangkan. Kenapa? Karena memang itu tujuannya. Itu maksudnya supaya kita benar-benar nyampe kepada tujuan. Tidak ada saudaraku yang tidak melalui perjuangan. Semua melalui perjuangan. Ya kalau dunia aja saudaraku kerja keras, gimana untuk hidup kekal kita nanti saudaraku ya? Apa enggak lebih keras lagi? Harusnya seperti itu. Tetapi banyak orang tidak memikirkan bahwa akan ada kehidupan, bisa dibilang hidup yang kekal, hidup yang tidak akan pernah berhenti hidup saudaraku ya. Dan sementara kalau saudaraku cari sesuap nasi, saudaraku sampai dari pagi sampai malam ya. Kalau dibilang cari yang fana, saudaraku bekerja keras. Saudaraku perhatikan coba, gimana orang berdoa, orang ibadah, orang membaca firman. Saudaraku perhatikan, kebanyakan langsung lemes ya, kebanyakan tidak bergairah, nggak semangat. Sementara kalau saudaraku bekerja begitu semangat. Bahkan kalau bisa kan minum sesuatu yang bikin melek. Makan sesuatu yang bikin kuat. Itu untuk dunia. Saudaraku perhatikan loh. Kalau dunia saudaraku minum segala macam vitamin bisa dibilang. Ditambah lagi makanan-makanan yang cukup, makanan yang baik. Supaya bisa bekerja, supaya kuat bekerja. Dan bisa minum sesuatu yang bisa bertahan untuk tidak tidur. Bisa melek terus. Coba saudaraku perhatikan. Usaha dunia segitu kuatnya. Untuk mendapatkan berkat yang fana. Hanya untuk mendapatkan barang yang fana. Hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Orang bertahan sekuat tenaga. Tetapi saudaraku perhatikan. Perhatikan. Orang begitu mulai ibadah. Saudaraku bisa mungkin kalau ada CCTV, perhatikan. Jarang orang yang beribadah itu semangat begitu. Kadang-kadang langsung lemas. Ya, nggak jarang langsung tidur. Ya kan? Langsung ngobrol. Langsung mengalihkan dengan. Tapi coba saudaraku, lagi bekerja. Perhatikan orang yang bekerja. Apalagi lagi angkat-angkat barang atau apapun yang dikerjakan. Ya, di depan komputer langsung sibuk di situ. Fokus. Tetapi coba untuk mengerjakan keselamatan. Banyak yang sekedar saja. Banyak padahal itu untuk hidup kekal saudaraku ya. Kalau bicara ibadah, pelayanan dan lain sebagainya. Itu untuk hidup kekal. Harusnya lebih giat daripada yang kita lihat orang bekerja dunia. Lebih berusaha untuk melek. Lebih berusaha untuk bangkit. Lebih berusaha untuk lebih kuat. Jangan begitu saudaraku ya. Hal yang baik yang kita terima jauh lebih baik. Malahan kondisinya dilemeskan. Langsung kan saudaraku ya. Makanya sering kalau saya tegur. Yang ngantuk kenapa? Itu kondisinya. Supaya saudaraku tahu itu. Kalau kita mau bekerja. Harusnya lebih keras daripada pekerjaan dunia. Kenapa? Karena itu hidup kekal selamanya. Kerjaan dunia hanya untuk sesuap nasi. Makan yang fana, yang sesaat. Tetapi kerjaan di dalam Tuhan kita, saudaraku, untuk hidup kita yang selama-lamanya. Nah itu saudaraku, perbedaannya lihat. Gimana kita mau selamat, gimana saudaraku mau selamat. Sementara cara mengerjakannya itu benar-benar sekedarnya saja. Sementara kerjaan dunia sampai melamar, sampai dicari. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak ada yang cari. Ya kan? Jarang yang mau melayani, jarang yang mau ke gereja, jarang yang hanya mau berdoa itu jarang. Maunya hanya mau pekerjaan-pekerjaan dunia dan ingat kerjaan dunia hanya untuk sesuap nasi, makanan yang fana dicari segiat-giatnya. Harusnya kita lebih giat juga untuk mencari Tuhan. Nah itulah saudaraku ya, jadi
Kalau ada yang tersandung, ada yang nggak sampai tujuan karena ketidaktaatannya. Walaupun sudah mendengarkan firman Tuhan lebih dulu, tapi nggak nyampe karena ketidaktaatannya. Jadi saudaraku, perhatikan imanmu, perhatikan hidupmu. Apakah engkau giat mencari Tuhan? Apakah saudaraku giat dalam pekerjaan Tuhan? Karena itu untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi jangan sampai lebih kuat dunianya. Saudaraku harus lebih kuat rohaninya. Karena itu untuk hidup kita yang akan datang, yang tidak pernah berhenti hidupnya. Ya, itu saudaraku ya, sebab firman Tuhan, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia masuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Untuk itu, saudaraku, itulah yang harus kita perhatikan. Jadi kalau sama Tuhan, ya saudaraku, firman itu nggak main-main, maksudnya gitu. Firman itu tajam, saudaraku ya. Kalau bisa membedakan, ya saudaraku, sumsum dengan tulang, saudaraku, itu sebenarnya sulit sekali. Ya saudaraku, itu sulit sekali, saudaraku ya. Kalau kita lihat ya, saudaraku, bisa memisahkan, ya saudaraku, benar-benar itu susah ya, sendi-sendi dan sumsum. Ya saudaraku, lihat saudaraku ya, bisa seperti itu. Firman itu yang saudaraku harus tahu. Itu yang kita harus mengerti. Firman itu sebegitu detail, sebegitu dalam, sebegitu tajam. Jadi kalau saudaraku sungguh-sungguh dengan Tuhannya, saya percaya kalau firman-Nya diterima dengan benar, dan saudaraku bisa lakukan dengan benar, saudaraku, apa yang terjadi, ya saudaraku, di situ ya pasti Tuhan akan menyelamatkan. Karena kalau kita mengerjakan dengan benar, saya percaya saudaraku itu akan terjadi. Maka itu supaya kita juga memperhatikan. Jadi jangan saudaraku, setiap yang kita dengar itu ada pertanggungan jawab. Saudaraku, sudah dengar keselamatan, ada tanggung jawab. Sudah dengar pertobatan, ada tanggung jawab. Ya, jadi jangan kira saudaraku pikir, saudaraku, itu bukan urusan saya. Ya, itu bukan saya, yang penting saya. Saudaraku, apa yang saudaraku dengarkan, itu ada pertanggungan jawab. Jadi saudaraku, jangan main-main. Kalau sudah dengar firman Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, saudaraku, pura-pura nggak tahu, ya pura-pura nggak bisa, atau pura-pura semuanya ditutup-tutupin. Saudaraku, hati-hati, di hadapan Tuhan nggak bisa sembunyi. Di hadapan Tuhan nggak bisa bohong. Di hadapan Tuhan nggak bisa kita menghindar, kecuali kita mentaati. Artinya di sini bicara ketaatan. Mau nggak mau saudaraku harus taat. Mau nggak mau saudaraku harus bertahan. Mau nggak mau saudaraku harus maju terus. Karena apa? Saudaraku nggak bisa lari dari Tuhan. Saudaraku nggak bisa lari dari kejaran Tuhan. Saudaraku nggak bisa sembunyi. Saudaraku nggak akan bisa menghindar. Untuk itu kalau saudaraku dipanggil, saudaraku benar-benar harus taat. Saudaraku, taatilah, bertahanlah. Apapun hambatan rintangannya, jangan membuat alasan, jangan memberi alasan, jangan memberi rintangan sendiri. Tetapi saudaraku, ingat, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Untuk itu orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, nggak akan bisa menghindar, nggak bisa lari, nggak bisa sembunyi. Karena Tuhan sudah tahu terang itu di dalam kita. Selain kita taat, tidak ada yang lain. Selain kita nurut, nggak ada yang lain, saudaraku ya. Harus nurut, harus taat, harus mengikuti Tuhan. Karena kejaran Tuhan itu siapa yang bisa menghindari. Harusnya kita bersyukur kalau Tuhan ngejar kita. Harusnya kita bersyukur kalau Tuhan benar-benar mencari kita. Untuk itu setiap kita yang bisa memahami, saudaraku, benar-benar memelihara iman dengan benar, mengikuti Tuhan dengan benar, semua yang dikerjakan dengan benar. Untuk apa? Karena itulah pekerjaan di dalam Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan hidup kita yang akan datang, untuk hidup kekal kita yang akan datang. Beda dengan pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia segitu giatnya orang, segitu kerja kerasnya orang, hanya untuk makanan yang sesuap saja. Tetapi pekerjaan kegiatan kita di dalam Tuhan ini, saudaraku ya, perlu kita follow up terus, perlu kita kerjakan terus, kita ikutin terus. Kenapa? Karena inilah untuk hidup yang akan datang dan hidup kekal selama-lamanya. Jadi bekerjalah segiat-giatnya mumpung ada hari ini. Lakukanlah sekuat tenaga, saudaraku. Taatilah hari ini, saudaraku ya.
untuk bisa masuk hari esok. Jadi banyak hal yang saudaraku perlu kita pelajari, tapi ada yang penting poin-poin dari sini saudaraku ya, supaya kita menyadari bahwa ketidaktaatan itu saudaraku sudah menghambat. Jadi walaupun sudah menerima firman Tuhan, sudah pelayanan, bahkan kalau salah-salah saudaraku, itu tetap tidak membawa kita sampai kepada tujuan. Tetapi dengan kita mendengar, lalu kita juga mau melakukan, itulah yang menjamin kita benar-benar sampai kepada tujuan. Dan dengan segala rintangan, pertumbuhan kita ini, iman kita ini saudaraku ya, dengan berbagai masalah, dengan berbagai macam cobaan, pertumbuhan iman kita ini saudaraku ya, harus terus bertumbuh ya. Apapun masalahnya harus bertumbuh, apapun cobaannya harus bertumbuh. Dan itulah saudaraku ya, jadi yang pertama, ketaatan kita ini supaya kita terus memberi pertumbuhan secara iman ya saudaraku, supaya benar-benar saudaraku ya, kita bisa terus, jadi kemajuan kita itu juga memberi pertumbuhan iman. Jadi ketaatan saudaraku ya, terus saudaraku, yang kita kerjakan, semuanya itu saudaraku yang memberi iman kita bertumbuh. Itu apa? Yang membuat iman kita bertumbuh apa, Bu? Ya bisa dibilang saudaraku, tanya gimana caranya saudaraku bertahan dengan apa yang saudaraku sudah dapatkan dari Tuhan. Lalu kerjakan terus saudaraku ya, maju terus, tandanya iman saudaraku bertumbuh. Jadi di tengah-tengah itu ada masalah, maju terus saudaraku ya. Bahkan mungkin juga di awal banyak masalah, saudaraku harus terobos. Kalau saudaraku bisa terobos, saudaraku berarti harus maju. Ya kalau udah maju saudaraku ya, bertahan terus. Nah itu saudaraku ya, jadi poinnya yang mana? Poinnya di sini saudaraku ya, pertahankan apa yang saudaraku sudah dapatkan. Ya, pertahankan saudaraku, lalu kerjakan terus saudaraku. Dan selanjutnya ya, maju, jangan lihat ke kanan dan ke kiri. Itu tandanya bahwa iman saudaraku bertumbuh, artinya bisa menerobos dengan segala keadaan, bisa maju, bisa berjalan terus dengan apapun keadaannya. Dan disitulah saudaraku ya, bahwa firman itu hidup dan benar-benar hidup. Dan akhirnya saudaraku lihat ya, tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang tersembunyi. Sampai akhirnya orang-orang yang seperti ini, saya percaya akan melihat tempat yang disediakan Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku menjadi yang tidak baik, padahal sudah tahu firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku sudah mendengarkan hari ini, pertahankan saudaraku ya, kerjakan dan maju terus. Tandanya itu bertumbuh, dipertahankan, ya kan? Dikerjakan dan maju terus. Itulah iman yang bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudaraku, kita tutup firman-Nya. Kita sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Apabila saudaraku mau berharap iman yang lebih baik, saudaraku harus benar-benar ia mengerjakan lebih lanjut. Mari saudaraku kita satukan hati kita. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, biarlah setiap kata kalimat firman-Mu tidak menjadi sia-sia, tapi akan terus Tuhan Yesus berakar bertumbuh. Dan kami mengerti, kami bisa memegang, memelihara, mentaati ya Tuhan. Dan kami boleh kerjakan lebih lagi, bahkan kami maju lebih lagi Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada kami. Untuk itu setiap yang menerima bela Tuhan dimeteraikan. Setiap orang yang menerima bela benar-benar dikerjakan. Setiap yang menerima benar-benar terus ditindaklanjuti. Maju terus Tuhan. Dan Roh Kudus tuntunlah setiap anak-anak-Mu yang percaya, yang menerima. Setiap anak-anak-Mu yang mau bertumbuh, anak-anak-Mu yang mau taat, yang mau setia Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati, menyertai, melindungi. Dimanapun mereka berada, berkatilah mereka untuk terus maju di dalam imannya, untuk maju dalam pekerjaan Tuhan, untuk maju dalam pelayan-pelayanannya. Dan hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah kepada setiap kami. Tuhan tolonglah mereka yang lemah, kuatkanlah mereka yang susah, yang goyah. Dan aku menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap ibadah, Kau memberkati persembahan mereka selalu, Kau memberkati pekerjaan mereka juga, apapun yang ada dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau memberkati. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kita sepakat satu pikir di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, biarlah tangan saudaraku terangkat, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pengurapan daripada Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita, menolong kita hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah kita yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.